artinya ikhtiras duduk yang tidak disudahi dengan salam. Tawarruk adalah duduk yang disudahi dengan salam. Karena duduknya Rasulullah SAW adalah duduknya dengan ikhtiras. Dan ikhtiras itu bentuknya ada tiga. 1, 2, 3. Pakai apa? Pakai wifi. Sinyal kurang bagus ini. Sinyal. Wifi sini kurang bagus. Biasa. Ya. Ya sebutannya dibeli jadi yang begitu. Gini. Kalau jadi duduknya Rasulullah ikhtiras. Kemudian orang yang datang langsung duduknya Nabi, duduknya ikhtiras juga. Lututnya nempel, duduknya Rasulullah SAW. Berarti live aja. Kemudian tangannya diletakkan di pahanya Rasulullah SAW. Setelah itu orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Pertanyaannya apa itu? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Dan pertanyaan ini oleh para ulama disimpulkan ini adalah ilmu tentang syariat. Perhatikan, ilmu tentang syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah amal zahir, amalan yang dilakukan, ibadah yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Nanti perhatikan baik-baik. 2 kalimat syahadat yang mengerjakan apa? Lisan. 2 kalimat syahadat. Siapapun manusia yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aja bisa lama. Dengan lisan. Kemudian yang kedua, sholat. Amalan lisan dan amalan gerakan tubuh. Karena pengertian sholat itu apa? Pengertian sholat adalah af'alun wa aqwalun, gerakan dan ucapan. Muftatahatun fit takbir, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, lisan. Wa muftatahatun bit taslim, yang diakhiri dengan salam, lisan juga assalamu alaikum minimal. Kemudian rukun-rukunnya berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, itu semuanya gerakan. Jadi sholat definisinya adalah gerakan dan ucapan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kemudian zakat. Zakat amalan zahir, kelihatan duitnya, kelihatan berasnya. Kemudian puasa, amalan zahir, tubuh kita nggak makan, nggak minum. Haji, jelas amal zahir, duit keluar, tenaga keluar, amalan zahir semuanya. Dan amalan zahir ini sekali lagi namanya apa? Syariat. Syariat itu amalia zahir, dan inilah Islam. Dan ilmu yang membahas tentang ini dikenal dengan nama ilmu fikih. Catat dulu yang pertama. Yang pertama adalah ilmu fikih. Ilmu yang berkaitan dengan syariat atau rukun Islam. Kemudian orang ini ketika Rasulullah menjawab, orang ini mengatakan, "Shadaqta, kamu benar wahai Muhammad." Kata Sayyidina Umar yang ada di situ, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami heran sama orang ini. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Seakan-akan tes. Kami heran sama orang itu. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Fa'akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu iman. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, ya ntar aku bijitin nanti kalau gitu.
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Iman itu adalah kata Nabi, kamu beriman, kamu yakin, kamu percaya billahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti bahasnya tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Wa malaikatihi, kamu yakin, kamu percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai makhluk namanya malaikat yang terbuat dari cahaya yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang wajib kita ketahui hanya 10 saja. Yang wajib kita ketahui hanya 10. Jibril, ayo, Mikail, Israfil, Israel, kemudian wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah yang Allah turunkan sebagai panduan buat umat. Allah turunkan kepada manusia pilihan namanya Nabi dan Rasul. Kitab Allah ada 104. Yang wajib kita ketahui hanya 4 saja. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. 4 saja. Yang sisanya Suhufi Ibrahim wa Musa, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan kepada Musa selain kitab Taurat, karena Taurat juga diturunkan kepada Nabi Musa. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kamu beriman kepada utusan-utusan Allah. Utusan-utusan Allah ada 124.000 nabi, 313 rasul, tapi yang wajib kamu ketahui hanya 25 saja. Hanya 25. Hafal pemain bola berapa? Hafal artis berapa? Harus hafal nama-nama Nabi 25. Kenapa 25? Karena nama mereka dari Adam sampai Muhammad ada dalam Al-Quran. Namanya itu ada semua. Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus ke atas dari Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Ayub, Yakub, itu sampai Nabi Adam, semuanya nama-namanya itu ada dalam Al-Quran. Maka wajib kita ketahui. Wa rusulihi wa bil yaumil akhir, kamu beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Kenapa hari akhir? Ya, hari terakhir tidak ada malam lagi. Hari terakhir tidak ada malam lagi sudah. Jadi matahari terbit dari barat itu hari terakhir. Jadi terbit dari barat itu bukan 2 hari, 3 hari, sehari aja sudah. Itu namanya al-yaumil akhir, hari terakhir, nggak ada malam lagi. Dikatakan hari kiamat, apa itu kiamat? Kiamat itu artinya manusia semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang hari akhir ini berkaitan juga dengan sesuatu yang gaib dari mulai alam barzakh. Hari akhir itu juga masuk di sini, kita beriman, kita yakin tentang alam kubur, nikmat kubur, azab kubur, hari kebangkitan, hari digiring, hari pada mahsyar, hari hisab, hari ditimbang, mizan, kemudian sirat, jembatan, neraka, surga, itu semuanya di yaumil akhir. Kita harus yakin itu. Kemudian yang keenam, wabil qadari, dan kita percaya yakin tentang qadar.
wajar itu takdir. Khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang buruk, yang manis atau yang baik, yang enak atau yang tidak enak, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan yang kedua, orang tersebut tentang iman. Dan iman ini diistilahkan juga akidah, keyakinan. Karena istilah tentang antumina, kamu percaya, kamu yakin terhadap Allah, malaikat, kitab, urusan Allah, hari terakhir, hari kiamat, kemudian takdir. Ini adalah akidah, keyakinan kita. Ini dalam hati, ini di hati, bukan amalan boleh, bukan di hati kita. Keimanan, kepercayaan, keyakinan dalam hati kita. Dan ilmu yang membahas tentang iman ini atau akidah ini dikenal dengan ilmu tauhid. Namanya ilmu tauhid. Ini pertanyaan yang kedua orang itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, faqala akhbirni 'anil ihsan. Beritahu orang, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu kalau diterjemahkan artinya berbuat baik atau memperbaiki. Apa itu ihsan? Maka Nabi jawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat kebesaran Allah. Dan jika kamu tidak mampu merasakan itu, yakinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kamu. Jadi ihsan itu artinya apa? Berbuat baik atau memperbaiki. Definisinya, maknanya adalah kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan kamu melihat kebesaran Allah. Kalau kamu nggak bisa merasakan itu, maka yakini Allah mengawasi kamu. Artinya di dalam ibadah kita harus mempunyai dua sifat ini. Satu namanya musyahadah, yaitu menyaksikan kebesaran Allah. Ibadah merasakan, menyaksikan kebesaran Allah, maka akan muncul kehusuan. Kalau kita tidak bisa merasakan itu, maka yang kedua yaitu muraqabah, musyahadah atau muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang dalam kehidupannya tertanam dalam hatinya musyahadah atau muraqabah, merasa selalu melihat kebesaran Allah atau merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan macam-macam, tidak berani maksiat, akan selalu berbuat baik. Oleh karena itu ihsan ini dikenal oleh para ulama dengan akhlak, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak ini dikenal dengan nama ilmu tasawuf, atau ilmu akhlak. Tertanam dalam hati kita merasakan kebesaran Allah, tertanam dalam hati kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan berakhlak berkarimah, kita akan berbuat baik, kita akan beradab, kita akan bertasawuf, hati kita akan bersih. Karena apa? Merasakan kebesaran Allah atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan yang ketiga, yaitu ihsan. Kemudian setelah itu orang ini bertanya tentang mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Maka Nabi jawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat ini. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis sahih ini Nabi menjawab hanya dua saja tanda-tanda hari kiamat. Beliau jawab, yaitu antalidal amatu rabbataha wa anta
Maknanya ada dua. Pertama, mempunyai makna dahulu di masa Rasulullah, di masa sahabat-sahabat Rasulullah itu ada perbudakan, dan mereka yang punya budak tidak mau menggauli budaknya, karena budak perempuan itu seperti istri halal untuk digauli, tapi mereka nggak mau menggauli budak perempuan, seakan-akan seperti aib. Tapi setelah masa para sahabat, khalifah-khalifah, para pemimpin-pemimpin yang mempunyai budak, itu mereka menggauli budak perempuannya, sehingga ketika budak perempuan itu hamil dan melahirkan anak, maka anaknya itu ikut bapaknya, yaitu merdeka, bukan budak. Nah, banyak seperti itu, dan ini sudah terjadi karena tanda-tanda hari kiamat itu ada dua: sugro, kubro, kecil, besar. Kecil ada dua, satu sudah berlalu dan yang kedua sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung ini banyak sekali. Nabi sabdakan min asyraqis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu an yurfa'a al-ilmu, ilmu diangkat. Bagaimana caranya ilmu diangkat? Banyak ulama-ulama yang wafat, apalagi masa Covid, banyak ulama-ulama yang wafat. Kemudian wa yaksuru al-jahl, kebodohan ada di mana-mana terhadap ilmu agama. Survei kita lihat di media sosial, SMA muslimah ditanya rukun iman, rata-rata banyak yang tidak tahu. Kalaupun tahu, jawabannya ngakak. Kalau ditanya tentang YouTuber siapa, jawab Instagram yang paling banyak followernya siapa, ngerti dia. Ditanya tentang aplikasi handphone, tahu semuanya dia. Ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka tahunya hanya urusan dunia saja. Kalau urusan dunia pintar dia. Ditanya tentang artis tahu, sepak bola tahu, media sosial penting paham dia, yang booming komputer tahu dia. Tapi wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, urusan akhiratnya, urusan agamanya dia lalai, nggak mau belajar, nggak tahu dia. Rukun mandi sudah balik, usia sudah 17 tahun, rukun mandi nggak tahu. Kalau rukun mandi nggak tahu, kalau dia hadas besar, kalau nggak sah mandinya, masuk masjid dosa, sholat dosa. Dia nggak tahu rukun wudhu, nggak tahu tata cara wudhu yang benar, yang sah. Membasuh tangan nggak sampai siku-siku, dia sholatnya nggak sah, bahkan dosa. Allah sindir dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun beramal, nasibah sampai capek, tapi tasla naran hamiyah masuk neraka. Orang bodoh dalam urusan agama, ibadahnya saja bisa mencelakakannya dia. Bayangkan, dalam keadaan junub masuk masjid dosa, sholat dosa, baca Quran dosa, pegang Quran dosa, pikirannya ibadah. Karena tidak bisa dasar dengan ilmu agama, maka semuanya itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah membuat dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak didasari dengan ilmu agama. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah antalidan amatu rabbata. Jadi budak perempuan melahirkan tuannya. Kemudian ada yang kedua, dan makna yang kedua tentang ini adalah apa maksudnya makna
seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Makna lain yang kedua adalah di akhir zaman banyak anak-anak yang durhaka, orang-orang durhaka terhadap ibunya, memperlakukan ibunya seperti pembantu. Banyak apa enggak? Apalagi ibunya sudah tua, anaknya sudah punya anak, anaknya sudah punya anak, ibunya punya cucu, anaknya nggak ngurusin anaknya. Yang ngurusin anaknya adalah ibunya lagi. Cukup sudah ibu kita ngurus kita masih kecil, sudah cukup. Jangan sampai dibebani lagi dengan cucu. Kasihan, capek. Biar nenek, biar ngaji aja. Banyak ibadah sama teman-temannya, ada pengajian sono sini. Kasihan nenek-nenek, waktu dia ini diajak ngaji, maaf nggak ikut ngaji dulu. Ini dititipin cucu, 7 biji di sini semuanya. Itu termasuk anak durhaka itu. Apalagi anak perempuannya, Pak, suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya dititipin ke neneknya. Nah, kalau seandainya ibu tersebut merasa berat, sudah durhaka, Pak. Merasa cucu jaga capek, durhaka kamu sudah. Banyak yang begitu. Hati-hati ya. Harus minta ridhonya. Kalau kita yang seperti itu, minta ridhonya sama ibu kita. Ridho ya, bikin anak sini ridho. Tapi kalau ibu kita ini merasa berat, apalagi jongkol, ini jatuh susah amat. Hati-hati ya. Ini kita keluar duit pakai pembantu. Itu makna yang kedua. Di akhir zaman banyak sekali anak-anak durhaka, artinya memperlakukan ibunya seperti beban, seperti pembantu. Ini yang makna yang kedua. Kemudian tanda kiamat yang kedua adalah wa antaral kufata. Engkau nanti akan melihat kata Nabi Muhammad orang tak pakai sendal, tak pakai baju, orang miskin, mengembala kambing. Nanti dia tahu dia akan bermegah-megahan dalam membangun tinggi-tinggian bangunan. Ini terjadi di negeri Arab. Bagaimana mereka bangunan tinggi-tinggi. Mereka itu asal mulanya dahulu adalah orang miskin padang pasir, mengembala kambing, tidak pakai sendal, apalagi pakai baju. Nanti mereka akan berlomba-lomba bangunan tinggi-tinggian bangunannya. Ya, di Dubai, Saudi, tinggi-tinggi bangunannya. Ya, ini sudah berita dari Rasulullah SAW. Ini dua tanda akhir, tanda-tanda kiamat dari Rasulullah SAW. Jadi tanda kecil ini yang sedang berlangsung, yang sedang berlangsung banyak ulama banyak yang wafat, kebodohan mana-mana, khamr ada di mana-mana. Saya ini kalau ngaji di daerah bagus, ya itu di jembatan besi itu ada toko minuman keras ramai. Apalagi kalau malam minggu, kalau malam minggu, bukan malam minggu aja, dari jam 12 itu orang enggak pada beli khamr pakungan, kita lihatin aja, kita lihatin aja. Nah itu lihat, itu asal titik, belum tempat yang lain. Jualan khamr udah banyak diminum mana-mana. Kemudian banyak baru zina, perzinahan sudah nggak malu-malu lagi. Ya prostitusi itu sudah nggak malu-malu lagi, terang-terangan. Bahkan kalau mau digusur, lawan. Ya, di akhir zaman seperti itu. Bahkan lebih parah lagi berita dari Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW mengatakan perzinahan akan nampak fituruqat di jalan-jalan hatta qala ahaduhum bi balik, sampai orang itu nanti melewatinya susah. Lalu nama aina turiq, kasih saya jalan, saya mau lewat, karena banyaknya orang-orang yang melakukan berzina di jalan. Ini sekali di antaranya adalah
12 itu berhenti semuanya motor. Depan saya laki perempuan, belakang saya perempuan, kanan kiri semuanya perempuan, pacaran semuanya. Saya nggak yakin itu suami saya. Ya, kalau suami saya lagi di rumah kali. Ya kan? Itu gimana muda semua ini? Rata-rata motor itu goncengan lagi perempuan semuanya. Saya di tengah, ramai, ya kan? Ada apa namanya itu petasan namanya. Saya takut di situ, takut benar-benar takut. Takutnya jembatannya ambruk, ya kan? Ditemuin seorang Habib di situ. Habib ada di situ, di tengah-tengah orang-orang lagi ngapain gitu. Ya artinya apa? Ini seakan-akan saya mau minta jalan buat jalan gak bisa, nggak bisa semuanya pada pacaran semuanya. Ini berita dari Rasulullah SAW. Ini tanda-tanda kecil yang sedang berlangsung. Dan nanti ada tanda-tanda besar yang baru diawali dengan munculnya Al-Imam Al-Mahdi, namanya Muhammad bin Abdullah dari Zuriyah keturunan Rasulullah SAW. Namanya sama dengan nama Abu Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ini tanda-tanda kiamat yang ditanya oleh orang itu. Kemudian setelah itu orang ini pamit. Dan pergi, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya, diam semuanya. Nah, pada pengen tanya siapa orang itu tadi, siapa? Akhirnya Rasulullah yang memulai. Setelah terdiam semuanya sejenak, Rasulullah nanya kepada Sayyidina Umar, naik pada yang tua. Ya Umar, atadri man saya? Kamu tahu tadi yang nanya siapa? Dijawab sama Sayyidina Umar, Allah Rasulullah. Allah dan Rasul yang tahu kepada Rasulullah. Nabi jawab, Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajari tentang agama kalian. Perhatikan kalimat ini, mengajari agama kalian, tapi lewat tanya jawab. Karena hakikatnya yang mengajarkan itu adalah Rasulullah. Jadi jawaban Rasulullah ini bukan untuk dia, tapi untuk para sahabat dan untuk kita, untuk umat Rasulullah SAW. Itu Jibril. Jadi Jibril itu datang kepada Rasulullah itu sering menyamar sebagai seorang manusia dan yang ganteng, pilih malaikat. Ya, malaikat itu dilupai orang pilih biasanya. Biasanya orang-orang yang ganteng. Sering malaikat Jibril itu menyerupai sahabat Nabi namanya Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang ganteng. Dan malaikat Jibril itu menampakkan wujud aslinya hanya 2 kali saja. Menampakkan wujud aslinya 2 kali. Kali pertama setelah wahyu pertama turun, Iqra. Itu pertama, wujud aslinya Jibril memenuhi langit. Memenuhi sayap 600 sayap, memenuhi ufuk timur, ufuk barat. Kemudian yang kedua, kita Mi'raj di Sidratul Muntaha, disebutkan dalam Al-Quran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Rasulullah telah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya untuk yang kedua kalinya. Inda Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Inda Jannatul Ma'wa, di sampingnya Sidratul Muntaha itu ada surga. Di surga surga itu ya sebelah kanannya Sidratul Muntaha, di atas langit yang ke-7 itu wujud asli yang kedua kali nampak. Nah, dengan hadis ini disimpulkan oleh para ulama, ilmu yang wajib kita tuntut itu adalah yang ditanyakan oleh orang tersebut kepada Rasulullah SAW. Terutama 3. Yang pertama tentang Islam. Islam itu adalah syariat. Syariat itu amal zahir. Isinya adalah rukun Islam yang 5, tentang 2 kalimat syahadat, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, dan ini dikenal dengan nama ilmu fikih. Yang nanti kita akan bahas, kita akan rinci satu-satu, kita akan preteli satu-satu. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu tentang iman.
dikatakan juga akidah, yaitu keyakinan yang dikenal ilmunya dengan ilmu tauhid. Dan yang ketiga adalah tentang ihsan. Ihsan ini adalah mengabdi kepada Allah dalam keseharian kita, seakan-akan kita melihat kebesaran Allah, musyahadah, atau kita merasa diawasi oleh Allah yang muraqabah, dan ini akan membentuk akhlak kita. Dan ini dikenal dengan nama akhlak. Ihsan adalah akhlak, ilmunya dikenal dengan ilmu tasawuf. Kemudian ada yang keempatnya adalah tentang hadiah. Kiamat itu adalah persiapan kita. Persiapan kita yang penting tiga ilmu ini: Islam, iman, ihsan. Hafalkan? Islam, iman, ihsan. Atau Islam itu syariat, iman itu akidah, ihsan itu akhlak. Ilmunya, ilmu Islam atau syariat, ilmu fikih, ilmu iman atau akidah, ilmu tauhid, ilmu ihsan atau akhlak namanya ilmu tasawuf. Inilah jawaban dari talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib terhadap seorang muslim. Ilmu apa yang wajib? Ilmu ini. Jadi apa yang dibahas oleh ustaz, oleh kiai, oleh ulama, oleh habaib, semuanya itu berisikan tentang tiga: syariat, akidah, akhlak. Syariat, akidah, akhlak. Ini adalah ilmu tentang agama Islam. Jadi kalau kita sudah paham ini, nanti kita akan bahas mulai dari 2 kali bersyahadat, nanti sholat, dalam sholat tidak ada toharoh. Nanti kalau mau masuk bulan Ramadan, kita akan mengkaji tentang zakat, tentang puasa Ramadan. Nanti kalau Dzulqa'dah seperti saat ini, Dzulhijjah, kita belajar ilmu tentang haji. Nanti diisi juga tentang ilmu tentang tauhid, ilmu tentang hati, juga ilmu tentang akhlak atau tasawuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum Habib tutup dengan doa, Habib persilahkan untuk bertanya, terutama anak muda dan remaja. Yang banyak pertanyaan nih, yang muda-muda pertanyaannya nggak apa-apa. Yang penting yang bertanya tentang medsos ya. Ya, silakan menanya. Mau yang tadi Habib sampaikan atau di luar, kalau pertanyaan-tanya tentang hukum, tanya. Dia bisa bertanya. Kalau tadi ada materi yang disampaikan yang belum paham bisa ditanyakan. Silakan dulu. Ayo belajar. Oh ini. Dimulai dari ketua ya. Terus. Yang lain dulu. Pak, sudah nanti yuk. Bisa dialihkan ke bapak-bapak yang mau bertanya. Pak Andi. Baik, saya awali dulu untuk yang tadi dibahas tentang Islam. Kalau berkaitan dengan salam,
salam assalamualaikum berkaitan dengan nama Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tentang Islam apakah berkaitan dengan salam? Kalau dilihat dari dasar katanya sama, ada sin, ada lam, ada mim. Kita berarti membahas tentang Islam secara bahasa. Islam secara bahasa. Islam secara bahasa itu dari kata aslama yuslimu islaman, lughatan al-inqiyadu. Al-inqiyadu yaitu patuh, tunduk. Itu arti Islam. Arti Islam itu tunduk. Islam itu bahasa Arab. Terjemahannya adalah patuh, tunduk. Wa syar'an, adapun menurut istilah Islam itu adalah al-inqiyadu bima jaa'a anillahi wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Patuh tunduk dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh tunduk. Ya, Allah perintahkan apa? Patuhi. Rasulullah perintahkan apa saja? Patuhi. Jangan nanya hikmahnya apa kalau dilakukannya. Kalau kita melakukan suatu perintah, dorongannya adalah hikmahnya atau fadilahnya, itu kita namanya hamba fadilah namanya, hamba hikmah namanya. Tapi kalau kita taat sama perintah karena ini adalah perintah Allah, itu benar-benar kita Abdullah, hamba Allah. Artinya ikhlas. Saya lakukan ini karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Nah, kalau dia ibadah karena ini, maka fadilahnya, hikmahnya akan dapat semuanya pasti. Ya. Jadi dorongannya itu jangan fadilah. Dorongannya adalah perintah Allah. Itu namanya kita Islam. Islam itu adalah patuh, tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah, percaya. Iman adalah tasdid, membenarkan, mempercayai. Nah, kemudian ada pun Assalam itu artinya adalah kesejahteraan. Artinya adalah ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, artinya kita menjamin orang yang kita ucapkan salam itu jamin kesejahteraannya, jamin keamanannya, dijamin kenyamanannya. Ini tentang definisi Islam dan definisi salam. Kemudian di antara yang datang dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungannya sekarang ya, yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW adalah menebarkan salam. Isi daripada Islam itu ada, yaitu afsyus salam, menebarkan salam. Menebarkan salam artinya mendoakan orang itu selamat. Artinya kita jamin keselamatan orang itu, kenyamanan orang itu, kesejahteraan orang itu dari lisan dan perbuatan kita. Ada satu hadis, al-muslimu man salimal al-muslimina min yadihi wa min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang mana man salimal muslimuna, yang mana orang-orang muslim selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Itu adalah orang muslim. Jadi ini dihubungkan seperti itu. Kalau kamu sebagai seorang muslim, maka yang harus kamu jalankan adalah isi daripada Islam adalah jamin keselamatannya, kenyamanannya,
jangan sampai terganggu oleh lisan kamu, terganggu oleh tangan kamu. Ini hadis Muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini antara Islam dan salam, definisinya dan hubungannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cipri. Apa yang buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya buat ini apa? Tata cara mandi yang benar-benar ya, yang benar-benar gimana tuh? Wajib. Iya. Tentang mandi, mandi itu ada dua. Mandi itu ada dua. Mandi ibadah dan mandi bukan ibadah. Mandi bukan ibadah itu mandi untuk menyegarkan badan, untuk mewangikan badan yang mandi sehari-hari. Mandi bukan ibadah. Nah, ada mandi yang ibadah. Karena ada mandi dua, maka ketika mandi ibadah harus dibedakan dengan niat. Dibedakan dengan niat. Oleh karena itu, rukun mandi yang pertama itu adalah niat. Saya niat mandi untuk apa? Gitu, betul kan? Untuk apa? Nah, sekarang mandi ibadah ini ada dua. Mandi ada dua, ya. Mandi bukan ibadah dan mandi ibadah. Mandi yang ibadah ada dua. Mandi yang ibadah itu ada dua. Ada mandi ibadah yang wajib, ada mandi ibadah yang sunnah. Mandi ibadah yang sunnah itu seperti banyak. Mandi mau Jumatan, mandi pada hari raya Idul Fitri, mandi pada hari raya Idul Adha, mandi mau masuk kota Mekah, masuk kota Madinah, mandi setelah memandikan mayit. Itu mandi sunnah itu banyak. Nah, sekarang mandi yang wajib. Mandi yang wajib ini harus tahu penyebab kok mandi itu wajib. Harus tahu penyebab mandi hukum wajib itu. Kalau buat yang laki-laki ada dua. Buat yang laki-laki ada dua. Laki-laki aja dah ya. Yang pertama, masuknya kemaluan. Masuk kemaluan yang pertama itu helmnya, kepalanya tenggelam ke kemaluan. Kemaluan yang kedua ini bisa kemaluan perempuan, kemudian jadi bisa gugur, baik itu binatang dalam keadaan hidup dan keadaan mati. Ya, jadi kepalanya itu sudah tenggelam ke kemaluan perempuan atau gugurnya atau itu binatang dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup. Pokoknya kalau kemaluan itu tenggelam ke kemaluan, maka itu dinamakan dia ini namanya junub. Namanya itu junub. Kemudian yang kedua, ya, yang mewajibkan mandi buat laki-laki adalah keluar sperma. Keluar sperma, pokoknya keluar sperma. Nanti khayal, keluar mandi namanya. Jadi lagi tidur, tenggelam, keluar mandi namanya. Nanti lihat sesuatu, lihat cewek dulu, keluar sperma, mandi. Pokoknya keluar mandi, keluar sperma, model bagaimanapun juga, keluar sperma. Nah, itu namanya junub. Jadi junub itu ada dua. Junub ada dua. Apa itu? Masuknya kemaluan dan keluar sperma. Itu yang mewajibkan mandi dulu buat perempuan. Tambah lagi haid, nifas, dan melahirkan. Ada lagi satu lagi apa coba? Lagi yang perempuan juga itu mandi. Tapi yang mandi bukan kamu. Kalau mati yang mandi kamu semua. Yang mandi orang lain. Ya. Nah, coba apa gitu? Sudah. Sekarang
mandi ibadah sekali lagi, karena mandi ibadah wajib, ada sunat, tata caranya sama, rukunnya sama. Nah, yang membedakan adalah sekali lagi untuk membedakan antara mandi ibadah dan bukan ibadah adalah niat. Makanya ini jadi rukun yang pertama, kewajiban yang pertama yaitu niat. Saya niat mandi untuk apa? Kalau wajib berarti untuk mengangkat hadas besar atau untuk mengangkat junub. Ini kalau mandi begitu. Kalau wudhu nggak usah pakai mengangkat hadas kecil, nggak apa-apa. Saya niat wudhu saja boleh. Tidak ada kata untuk mengangkat hadas kecil atau dirofil hadasin asghar. Nggak ada, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya wudhu itu pasti ibadah. Kalau wudhu itu nggak ada satu wudhu ibadah, satu wudhu bukan ibadah. Nggak ada. Wudhu itu ya ibadah. Nggak ada kan orang kerjanya wudhu nggak pernah sholat. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan, karena wudhu itu ibadah. Jadi wudhu itu pasti ibadah. Makanya cukup orang kalau saya niat wudhu, nama itu wudhu cukup. Nggak pakai dirofil hadasin asghar nggak apa-apa. Tapi kalau mandi nggak cukup. Saya niat mandi nggak cukup. Karena ada mandi yang bukan ibadah. Jadi kamu mandi buat apa? Nawaitul ghusla dirofil janabah atau nawaitul ghusla dirofil hadasin akbar. Yang pertama. Dan ini waktunya kapan? Ketika guguran yang pertama. Ketika guguran yang pertama. Nah kemudian guguran yang pertama di mana? Terserah kepala di mana? Badan. Pokoknya yang gugur pertama kali itu niatin nawaitul ghusla dirofil hadasin akbar atau nawaitul ghusla dirofil janabah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Baik itu kulit yang ada di bawah rambut itu wajib semuanya, sela-sela semuanya. Jenggot tebal wajib semua itu kulit-kulitnya. Rambut tergondrong wajib semua kulit kepalanya. Ini wajib meratakan air ke seluruh badan. Makanya kadang rambut kepala ini kadang berminyak atau kadang ada tombol macam-macam. Maka untuk menghilangkan itu biar yakin pakai keramas, sampo. Makanya mandi wajib itu lebih juga mandi keramas sesuai dengan hadis juga. Rasulullah mengajarkan begitu, dipakai sesuatu di kepalanya dia supaya air itu benar-benar masuk. Nah itu saja. Jadi kewajiban mandi, rukun mandi itu cuma dua saja. Apa itu? Niat dan meratakan air ke seluruh badan. Nah, sekarang tinggal caranya bagaimana yang baik. Tadi kan pertanyaannya kan, yang baik bagaimana? Yang baik ya sesuai sunnah. Nah, sesuai sunnah, kesimpulannya begini. Satu momen biasanya kan dulu gitu kan keluar sperma, ya disunahkan kencing dulu biar sperma yang ada di batang kemaluan itu biar keluar, jadi sisa yang tidak keluar. Karena apa? Karena kalau habis mandi, kamu nggak kencing nih, kamu habis mandi wajib. Kemudian ketika berasa kayak keluar lagi kental gitu, ya kamu wajib mandi lagi. Itu kalau laki begitu, catat nih. Kalau laki ini habis keluar sperma, terutama habis hubungan suami istri ya, umpamanya atau mimpi basah, habis mandi kamu nggak kencing nih, habis mandi kok keluar lagi kental ya, keluar mandi, nah, kamu wajib mandi lagi, karena itu mesti sperma, sisa sperma keluar lagi, mandi lagi. Makanya disunahkan kan kencing sebelum mandi. Beda sama perempuan kalau mandi wajib habis berhubungan badan, habis badan khusus, habis berhubungan badan, perempuan mandi wajib. Kok habis mandi wajib kok keluar lagi? Itu keluar lagi bisa juga. Malam ya, jadi ilmu nih. Kalau perempuan itu ketika berhubungan badan tidak mengalami orgasme, tahu orgasme? Puncak kenikmatan, ya, perempuan itu tidak merasakan orgasme, maka ketika dia habis mandi, kok keluar kayak cairan kental kayak sperma,
sperma dari suaminya, maka dia tidak wajib mandi lagi. Paham? Hanya membatalkan wudu. Tapi kalau perempuan itu ketika berhubungan badan itu mengalami orgasme, artinya perempuan itu juga keluar juga dalam puncak kenikmatan juga. Setelah dia mandi, dia nggak kencing, kemudian keluar, itu spermanya dia. Maka dia wajib mandi lagi di perempuan. Paham? Nah itu dia. Jadi ini perhatian yang baik, kencing dulu. Habis kencing di istinja, ya, bersihkan itu kemaluannya, ya, bersihkan kemaluannya, tubuhnya juga bersihkan, kemaluan menggunakan bersihin, ya. Kemudian wudu, sunnah sebelum mandi baju itu, wudu habis wudu, baru kamu mulai nih yang penting, buyut kepala dulu, niat, nawaitul, Islam, birofil, adasin, takbar, bilaita. Ya, ini kepala ini kamu pokoknya basuh dah semuanya, rasakan air, ya, pakai sampo terus, ini lipetan sini, ya, kuping, melibati semua, ya, leher semuanya berarti udah. Jadi jangan begini, bang aja. Shower itu pakai selang, kalau harus sendiri pakai selang, selang aja, ya udah rata semuanya ini, leher semua udah rata, kemudian yang sebelah kanan, ya sebelah kanan bagian depan, berarti sebelah kanan bagian depan, kanan, masuk, bagian ini selah-selahnya, berarti ya kukunya memanjang, main potong kuku, ya kalau kukunya panjang, perhatiin bahwa kukunya harus kena semuanya tuh, kena semuanya. Perhatiin jangan sampai ada yang menghalangi sampainya air, baik untuk atau mandi. Contohnya apa? Cat berarti. Terus sudah semuanya bagian depan, terus bagian depan ya, selangkangan tuh, selangkangan perhatiin, kaki, terus sampai sela-sela, ya, kaki perhatiin semuanya guyur tuh semuanya, dan yang bagian belakang. Kanan bagian belakang bikin buyur, ya, kemudian dari pantatnya itu sela-selanya itu jongkok, ya, jongkok gosok tuh, ya, gosok semuanya kayak mandi jenazah, nah 3 kali. Lalu yang kiri bagian depan, dan kiri bagian belakang, udah selesai. Jangan jadul itu yang biar nggak apa-apa, tapi yakin atas semua. Tapi paling enak ini gitu, naik, ya pinggiran, naik pelan. Nah setelah itu dipotong sabun, terserah, sabun deodoran macam-macam terserah. Paham nih? Paham nggak? Bisa dipraktekin. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini udah lama lagi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah fiddin. Al-alimna tawil. Fa'idina ila sabai sabil. Al-Fatihah dhunub. Kaisar ma'yub. Usaidul matlub. Syekh Habib bin Mahbub. Wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian kajian Assalamualaikum. Demikian kajian pada malam hari ini yang disampaikan oleh kita bersama. Tentu banyak hal yang beliau sampaikan kita jadikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum